Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang soal jawab pertanyaan-pertanyaan seputar tauhid dan akidah yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada as-su'al rabi', pertanyaan yang keempat. Dikatakan takfuru fil asril hadir al-buhutu wal mu'allafatu wal muhadaratu fi itsbati wujudillah. Kata penanya, di zaman sekarang ini banyak kajian-kajian atau banyak tulisan-tulisan, pembahasan-pembahasan yang seputar atau pembahasannya itu seputar menetapkan tentang adanya Allah. Jadi kajian-kajian itu banyak bertemakan itsbat wujudillah, menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Wa takriri rububiyati, dan juga untuk menegaskan rububiyah Allah. Jadi saya ulangi pertanyaannya, di masa-masa sekarang banyak pembahasan-pembahasan, kajian-kajian atau tulisan-tulisan yang intinya itu menetapkan Allah itu ada atau menetapkan rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu pemilik, gitu. Min ghairil istidlal, namun tanpa ada dalilnya. Ya, min ghairi istidlali bidzalika ala lazimi dzalika wa muqtadahu. Ya, tanpa ada dalil dan juga kelaziman dari pembahasan tauhid rububiyah ini, konsekuensinya adalah tauhid apa? Uluhiyah. Jadi cuma mandek sampai situ toh. Kajian Allah itu ada, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menguasai. Wes mari ngono tok. Tuh, lanjut no. Apa konsekuensinya kalau kau menetapkan Allah sebagai pencipta? Apa konsekuensinya? Ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ini juga sering kita dapati di sekolah-sekolah. Ada sekolah-sekolah itu biasanya mengadakan tadabbur alam. Tadabbur alam, wallahu alam kalau sekolah-sekolah yang memang betul-betul bagus ya. Tapi keumumannya tadabbur alam itu cuma sebatas anak-anak itu dikasih informasi, ini pohon, gunung,
matahari, terus apa yang pokoknya tadabbur alam, ini semua ciptaan Allah. Cuma nandani monotok kepada anak-anak, gak usah tadabbur alam, karena secara asal mereka sudah tahu bahwa pencipta semua ini siapa? Allah. Nggak perlu ke gunung. Kalau gunung nggak perlu. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda Allah. Nggak perlu jauh-jauh ke gunung. Karena tauhid rububiyah itu meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa. Ini tauhid yang secara asal sudah diimani oleh manusia. Ya, jadi nggak perlu tadabbur alam, kecuali kalau dilanjutkan. Nah, lihat gunung yang besar ini, gurunya bilang gitu sama murid-muridnya, ini ciptaan Allah, tidak ada yang bisa menciptakan gunung sebesar ini kecuali Allah. Maka berarti kalau Allah yang cuma bisa menciptakan ini, berarti dia yang berhak untuk disembah, berarti dia benar-benar sesembahan. Itu baru. Tapi yang dibahas di sini, kata beliau, banyak tulisan-tulisan, pembahasan, kajian-kajian, cuman mandek sampai tauhid rububiyah. Wa huwa tauhidul ilahiyah, tanpa melanjutkan kepada konsekuensinya, yaitu tauhid al-ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Wa qad tarattaba 'ala dzalik. Dampaknya kalau kajian-kajian seperti ini, itu dampaknya adalah al-jahlu bi tauhidil ilahiyah. Akhirnya menyebabkan banyak orang-orang itu yang bodoh tentang tauhid uluhiyah. Nggak apa-apa pergi ke dukun, yang penting kita meyakini gunung ini ciptaan Allah. Akhirnya gunung lulusannya, lulusannya gunung. Nggak apa-apa pakai jimat, ya nggak apa-apa doa di kuburan, selama kita masih meyakini alam semesta ini ciptaan Allah. Selesai tauhid kita beres. Ini sehingga menyebabkan lulusan-lulusan orang-orang seperti ini jahil terhadap tauhid uluhiyah wa tahawunu bi amri, dan meremehkan tauhid uluhiyah itu, menyepelekan tauhid rububiyah itu. Fahabbada law alqaitum ad-daw'a ala ahamiyati tauhidil ilahiyah. Maka duhai seandainya Anda wahai Syekh menjelaskan tentang urgensi pentingnya tauhid uluhiyah ini, yaitu menyembah hanya kepada Allah, min haitsu annahu asasun najati wa madaruha, dari sisi bahwasanya tauhid itu adalah asas, ya, pondasi keselamatan dan juga poros, ya, madaruha, porosnya keselamatan, wa miftahu da'watir rusuli alaihimus salatu wassalam, dan tauhid uluhiyah adalah kunci dakwah semua rasul yang diutus oleh Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dakwahnya an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. Wal aslul ladzi yubna alaihi ghairu, dari sisi kau jelaskan, Anda jelaskan wahai Syekh, tauhid uluhiyah ini dari sisi bahwa tauhid uluhiyah itu adalah asal, akarnya, pondasinya, yang dari pondasi inilah dibangun segala sesuatu. Ibadah kita, nah, amalan kita, itu semuanya dibangun di atas pondasi at-tauhid. Kalau pondasinya rusak, maka rusak pula amalannya. Ini pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan sebenarnya permohonan, ya. Yang bertanya ini sebenarnya sudah tahu tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Cuman dia melihat realita yang ada. Ini kalau lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz hidupnya di Saudi, dia melihat realita kajian-kajian di Saudi yang disampaikan di pembahasan-pembahasan ilmiah atau tulisan-tulisan, kebanyakannya berputar pada sekedar menetapkan Allah Tuhan, Allah pencipta. Maka dia resah, kok umat Islam ini diajarkan tauhid rububiyah tok, ya, kenapa enggak ditekankan kepada mereka konsekuensi dari tauhid rububiyah itu, yaitu tauhid uluhiyah. Resah dia, sebagaimana keresahan kita Ahlus Sunnah di negeri ini, bahwasanya kita dari dulu, ya, kajian-kajian sunnah itu selalu bertemakan tentang pengokohan tauhid.
ya, tentang pemaparan akidah, manhaj, itu yang sangat kental dari dakwah salafiyah. Tapi tahun-tahun belakangan ini dakwah salafiyah itu justru lebih populer dengan sakinah, mawaddah, warahmah, berkaitan dengan rumah tangga atau berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan politik, ya, dan yang lainnya. Sedangkan justru kajian-kajian yang bertemakan tentang takrir akidah, penegasan-penegasan akidah, ini sudah jarang kita jumpai, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga menjadi keresahan kita. Kenapa yang lebih dipopulerkan justru adalah perkara-perkara yang toh antara kita dengan ahlul bid'ah nggak ada perbedaan di situ. Ya, tentang masalah rumah tangga, kita sama ahlul bid'ah itu ada bedanya enggak? Hah? Tidak ada. Sama. Kalaupun ada perbedaan, ya ini perbedaan furu. Kalau perbedaan furu ini harus apa? Toleransi kita dengan mereka, nggak usah keras-kerasan. Dalam masalah muamalah, jual beli misalnya, ya, sama antara kita dengan mereka hampir mirip 11-12. Justru yang jadi jurang pemisah adalah perkara apa? Akidah, perkara prinsip-prinsip akidah. Itu yang harusnya kaum muslimin, terutama yang ngaku sebagai salafiyin, dicekcoki tentang itu, didoktrin tentang hal tersebut, supaya jelas nampak perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Kemudian Syekh menjawab, al-jawab la raiba anna Allah subhanahu arsala rusula wa anzala al-kutuba li bayani haqqihi ala ibadihi. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, itu tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang haknya atas hamba, hak yang harus ditunaikan oleh hamba. Apa itu? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Berarti tauhid apa? Al-uluhiyah. Siapa sahabat yang pernah ditanya ini sama Nabi? Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Siapa sahabat yang ditanya ini? Bukan Ibnu Abbas, Mu'ad bin Jabal. Ya. Tahukah engkau apa itu hak Allah dan apa itu hak makhluk? Maka dijawab oleh Nabi SAW, hak Allah adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus kita tunaikan, berarti kewajiban kita, yaitu menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tidak berbuat syirik, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Maka Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan tentang haknya ini. Wa da'watihim ila ikhlasil ibadati lahu subhanahu. Dan Allah mengutus nabi, menurunkan kitab untuk menyeru manusia agar ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ikhlas artinya apa? Murni, memurnikan ibadah hanya kepadanya, duna kulli ma siwa, ya, tanpa segala sesuatu selain Allah. Berarti murni tanpa segala sesuatu selain Allah. Wa takhsisihi bi jami'i ibadatihim, dan mengkhususkan Allah dalam semua ibadah-ibadah mereka. Semua ibadah manusia hanya ditujukan khusus kepada Allah. Li'anna aktsara ahlil ardi qad arafu, karena kebanyakan penduduk bumi ini, yakni manusia, mereka semua telah mengetahui, mengenali annallaha rabbuhum. Mereka tahu kalau Allah itu adalah Rabb mereka, pencipta mereka, ya, wa khaliquhum wa raziquhum. Mereka tahu Allah itu penciptanya, Allah itu yang memberi rizki. Ini semua orang yang muslim tahu. Entah dia itu orang yang jahil ataupun orang yang berilmu, mereka semua tahu Allah adalah satu-satunya pencipta. Wa innama waqa'u fi syirki bihi subhanahu bi sarfi ibadatihim aw ba'diha li ghairihi. Namun mereka jatuh ke dalam kesyirikan bukan karena mereka nggak mengakui Allah sebagai pencipta, bukan,
Kesyirikan mereka adalah tatkala mereka memalingkan ibadah yang harusnya kepada Allah, mereka berikan kepada selain Allah. Entah semuanya diberikan atau sebagiannya dibagi. Sekian persen untuk Allah, sekian persen untuk selain Allah. Kadang dia minta kepada Allah, tapi kadang juga minta ke kuburan, ke keramat, ke wali-wali yang telah mati. Ya, ini namanya asyir. Ya, namanya syirik itu sebagaimana yang sering kita katakan, seperti di bank-bank itu ada namanya syirkah, kongsi dagang, ya, mitra atau partner, di mana seorang ketika dia punya mitra, partner dalam bisnisnya, maka ketika usahanya ini mendapatkan laba, maka dibagi labanya ini kepada partnernya, ya, kepada pemegang saham yang lain juga, karena itu punya partner dia. Nah, Allah la syarika, Allah nggak punya partner. Katanya mau bagian di sopo, mau kau bagi sama siapa ini ibadahmu ini? Jahlan bidalik, karena ketidaktahuan tentang hal tersebut. Wa taqlidan li abaihim wa aslafihim, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah karena jahil, ketidaktahuan, dan juga karena taklid buta kepada nenek moyang mereka, kepada leluhur-leluhur mereka. Ini kepada aslaf. Aslaf jamak dari salaf, pendahulu mereka. Kama jara li qaumi Nuhin, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh, wa man ba'dahum wa minal umam, dan juga kepada kaum-kaum setelah Nabi Nuh, dan juga umat-umat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok disebutkan Nabi Nuh? Kenapa nggak disebutkan Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad? Karena awal mula iya, karena awal mula kesyirikan terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Wa kama jara li awail hadhil ummah, dan juga sebagaimana terjadi pada generasi pertama umat ini, maksudnya awal-awal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Fa inna Rasulullah SAW lamma da'ahum ila tauhidillah istankaru dzalik wastakbaru an qabulih. Rasul dahulu ketika menyeru orang-orang Quraisy, mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, mereka mengingkarinya, dan mereka enggan, sombong untuk menerimanya, gengsi untuk menerimanya. Wa qalu, dan mereka mengatakan kama dzakarallahu dzalika anhum, sebagaimana yang Allah abadikan ucapan mereka ini ketika Nabi mengajak mereka kepada tauhid. Mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak? Wahida, hanya satu sesembahan saja. Maka sungguh ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena di luar kebiasaan mereka. Kita ini turun temurun, ya, dari nenek-nenek moyang kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita nyembah, beribadah bukan hanya kepada satu, tapi banyak. Kita teko nyuruh kita nyembah hanya satu sesembahan. Ya, arek kapan ini? Bahasa itu, bahasa sekarang gitu ya. Arek kapan ini saya bau kencur, ya, kencing masih belum lurus, ya sudah menyalah-nyalahkan leluhur-leluhur kita. Ya, arek anyaran kemarin sore, alhamdulillah. Jadi tolak ukurnya dilihat dari anyaran atau senior. Hakadha fi surati Sad, itulah yang Allah sebutkan dalam surat Sad ayat yang kelima. Wa qala anhum subhanahu fi surati As-Saffat, dan Allah juga berkata tentang mereka dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36. Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ini ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, artinya ketika mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah ini bukan cuma ucapan di lisan, mereka tahu konsekuensinya. Ya, ketika mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, yastakbirun, mereka sombong menolak, nggak mau,
gengsi menerimanya. Wayakulun, seraya mereka menimpali ajakan ini, ajakan Nabi ini ditimpali sama mereka dengan mengatakan, inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita ini akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini demi belani nuruti penyair yang gila itu? Nabi dituduh sebagai syairun majnun, penyair yang gila. Dari sini kata para ulama, orang-orang Quraisy itu tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Padahal Nabi nggak pernah mensyarah kitab tauhid. Nabi nggak pernah mengajarkan kepada mereka rukun tauhid ada dua, an-nafyu wal itsbat. Nabi nggak pernah mengajarkan kepada mereka syarah dari kalimat la ilaha illallah, nggak pernah. Nabi hanya ngomong kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Wahai orang-orang Quraisy, ngomong la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan bahagia. Ya, kalian akan sukses, akan bahagia kelak. Sudah, Nabi ngomong gitu kok. Tapi mereka paham betul makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah ini. Kalau saya mengucapkannya, maka konsekuensinya saya harus apa? Membuang, meniadakan, menafikan semua yang disembah selain Allah. Makanya mereka ngomong gini, apakah kita disuruh untuk meninggalkan berhala-berhala kami ini demi belani penyair yang gila? Ya wajar, orang Quraisy, orang Arab, ya kan? Jadi mereka paham betul makna la ilaha illallah. Karena mereka paham itulah mereka nggak mau mengucapkannya, karena mereka tahu konsekuensinya berat, yaitu meninggalkan tradisi nenek moyang. Adapun orang-orang zaman sekarang kebalikannya, mereka enteng mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka nggak paham konsekuensinya, sehingga mereka berbuat syirik tanpa merasa bersalah. Dan mereka berbuat syirik, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyembah kepada selain Allah tanpa berbuat salah, tanpa merasa bahwasanya itu adalah pembatal la ilaha illallah. Wa qala anhum subhanahu fi surati Az-Zukhruf. Allah juga berkata di dalam tentang mereka di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Mereka mengatakan, Allah berfirman, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami, leluhur-leluhur kami di atas umat. Perhatikan kata-kata umat di sini. Umat dalam bahasa Arab itu punya 4 makna. Yang pertama, umat itu maknanya adalah majmu'atun minan nas, yaitu kumpulan manusia. Kayak umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani. Umat itu berarti kumpulan manusia. Ya bahasa kita kan, ya. Umat Nabi Muhammad itu berarti kumpulan manusia. Yang kedua, umat itu bisa berarti zaman. Ya, umat itu juga bisa berarti zaman. Seperti misalnya ucapan temannya Nabi Yusuf yang ada di penjara. Temannya Nabi Yusuf yang ada di penjara mengatakan, waddakara ba'da ummatin. Ya, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Dan berkatalah salah seorang di antara mereka berdua yang selamat, yang keluar dari penjara, ya, waddakara ba'da ummatin, mereka teringat setelah beberapa zaman, ya, yaitu mereka teringat dengan temannya yang ada di penjara, namanya Yusuf. Nah, itu lagi eling ba'da ummatin, setelah berlalunya beberapa waktu. Maka umat di sini bukan seperti yang pertama tadi, kumpulan manusia, bukan. Tapi umat artinya apa? Zaman. Yang ketiga, umat itu artinya adalah imam, pemimpin. Seperti firman Allah tentang Nabi Ibrahim dalam akhir surat An-Nahl. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Oh, berarti Ibrahim itu akeh? Enggak. Satu Ibrahim, tapi dia disebut umat. Maksudnya di situ imam,
yang diteladani, ya, imam yang dijadikan contoh. Dan yang keempat, umat artinya ad-din. Umat itu artinya ajaran agama. Umat artinya ad-din, ajaran agama. Ini yang kita baca ini, surat Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas umat. Apa maksudnya di atas umat? Di atas suatu agama, di atas suatu kepercayaan, di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim, dan sesungguhnya kami muqtadun, mengikuti jejak mereka. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun, dan ayat-ayat tentang ini sangat banyak. Fal wajibu ala ulama'il muslimin wa ala du'atil huda an yuwaddihu linnas haqiqata tauhidil uluhiyah. Maka yang wajib atas ulama-ulama kaum muslimin. Kok kayaknya pernah sudah ada yang belum kan? Belum. Iya, kemarin kan. Iya, belum. Maka yang wajib atas ulama-ulama kaum muslimin dan juga kepada dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan petunjuk, maka yang wajib atas mereka untuk menjelaskan kepada umat manusia hakikat dari tauhid uluhiyah ini. Dijelaskan, jangan disembunyikan. Namun resikonya memang berat. Mengajarkan, menyeru, mengajak manusia kepada tauhid, resikonya dibully, dicaci maki, nah resikonya di boikot, dimusuhi. Harus satu paket loh ya. Menyeru umat manusia kepada tauhid itu satu paket dengan memperingatkan mereka dari apa? Syirik. Jangan cuma ngambil tauhidnya tok. Nah, ada orang-orang yang nggak gitu. Udahlah, antum ini ajarkan tauhid saja. Nggak usah antum ini minggung-minggung syirik. Bukan iso mas, nggak bisa. Satu paket itu sudah. Ajarkan sunnah. Nggak perlu kau menyinggung tentang bid'ah. Kok nggak bisa? Itu satu paket itu. Ya. Ibarat makan kerupuk rambak nggak pakai minum, nggak bisa. Maka dijelaskan tentang hakikat tauhid uluhiyah ini. Wal farq bainahu wa baina tauhidir rububiyah. Dan jelaskan kepada umat, kepada manusia perbedaan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Wa tauhidil asma'i was sifat, dan juga dijelaskan tentang tauhid al asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Li anna katsiran minal muslimin yajhalu dzalika, karena banyak di antara kaum muslimin yang masih tidak tahu tentang hal itu. Dan memang iya banyak yang sudah tahu kadang lupa, kan gitu ya. Yang sudah tahu saja kadang lupa. Fadlan an ghairihim, apalagi yang bukan muslim. Ya, jadi yang muslim saja banyak yang belum tahu. Yang sudah tahu saja banyak yang lupa, apalagi yang belum tahu. Ini masih lingkup muslim. Apalagi yang non muslim, maka banyak manusia yang masih belum tahu tentang tauhid ini. Wa qad kana kuffaru Quraisy wa ghairuhum minal Arab wa ghalibul umam ya'rifuna anna Allaha khaliquhum wa raziquhum. Dahulu kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, JS, dan selain mereka dari kalangan musyrikin Arab, dan juga kebanyakan umat-umat seperti Yahudi, Nasara, mereka itu semua tahu Allah adalah pencipta mereka. Allah adalah yang memberi rezeki kepada mereka. Nasara ini kalau ditanya, yang ngasih rezeki, yang menciptakan kalian itu siapa? Yesus? Bukan. Ya, Bapak. Bapak itu maksudnya siapa? Allah. Ya. Bapak yang ngasih, yang kita ngasih kita rezeki, yang menciptakan kita, yang menguasai alam semesta ini Bapak. Cuman Bapak ini punya person yang lain, punya kepribadian yang lain, yaitu anak ini, Yesus ini. Ya.
Tapi mereka tahu bahwasanya yang menciptakan adalah Bapa. Yahudi pun juga demikian, kitabnya sama. Ya, di dalam kitab mereka sama sepakat, yaitu kitab Kejadian. Di pasal yang pertama sudah disebutkan tentang penciptaan alam semesta, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Walihada ihtajja alaihim subhanahu bidzalik. Nah, oleh karenanya Allah berargumentasi dengan tauhid rububiyah ini untuk membantah kesyirikan mereka. Apa maksudnya ya? Jadi kan mereka ini sudah yakin Allah pencipta. Nah, keyakinan mereka bahwa Allah yang menciptakan ini, tauhid rububiyah ini, itu dipakai sama Allah sebagai senjata untuk membantah mereka. Loh, kalian ini aneh, meyakini Allah sebagai pencipta satu-satunya, tapi ternyata kalian beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi kalian beribadah kepada selain Allah juga. Ini dijadikan hujah, dijadikan senjata oleh Allah untuk membantah kesyirikan mereka. Berarti menunjukkan mereka itu beriman tauhid rububiyah. Ini kita lihat di luar ini ada orang-orang yang ahli bid'ah kepanasan pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Katanya ini pembagian yang bid'ah, pembagian yang nggak ada dalilnya. Kemudian kita jawab dalilnya adalah al-istiqra'. Apa istiqra'? Yaitu penelitian para ulama. Mereka meneliti dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian disimpulkan bahwa tauhid, di mana kita wajib meyakini Allah sebagai satu-satunya di situ, ijenan di situ, itu ada 3 sisi. Berdasarkan apa yang sudah diteliti oleh para ulama, yaitu rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan mana nggak ada kata-kata uluhiyah, rububiyah. Sama seperti misalnya dalam sholat, dalam ibadah dibagi ada wajib, ada mustahab, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ada nggak dalil yang secara tegas menyebutkan itu? Nggak ada. Tapi itu semua dari mana? Istiqra' namanya, dari penelitian. Ya, kemudian disimpulkan. Ya, kalau mau menyebutkan dalilnya, ya menyebutkan semua dalil ini berarti. Kan namanya penelitian kan adalah kesimpulan. Ya. Ada lagi yang mengatakan tauhidnya Wahabi sama seperti trinitasnya Nasrani. Nah, ini jahil kuadrat ini. Kok bisa disamakan? Trinitasnya Nasrani itu benar-benar dia meyakini bahwa Tuhan itu 3, tapi satu kesatuan. Kita apakah meyakini Allah itu 3 tapi satu? Enggak. Itu dari sisi kita, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu dari sisi kita kepada Allah, bukan dari Allahnya. Apa maksudnya? Maksudnya bukan Allahnya yang kita bagi, tapi sisi kita berinteraksi kepada Allah itu 3 ini. Kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, rububiyah. Kita meyakini Allah satu-satunya yang disembah, uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang punya sifat-sifat dan nama-nama seperti itu. Bukan Allah yang kita bagi. Kalau trinitas, memang siapa yang dibagi? Tuhannya yang dibagi ada 3. 3 in 1, 1, 3, tapi 3, 1. Iya. Maka ahli bid'ah kepanasan pembagian tauhid menjadi 3 ini. Kenapa? Karena kesyirikan mereka terbongkar di sini. Di mana orang-orang Quraisy ternyata mirip seperti mereka, meyakini Allah sebagai pencipta, tapi ternyata menyembah kepada sesuatu yang dijadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, yaitu berhala-berhala itu. Sama seperti ahli bid'ah itu, sama seperti para kuburiyun, ubadul kubur. Mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara dalam beribadah. Sama, cuma bedanya yang satu perantaranya patung berhala, yang satu perantaranya kuburan wali, tapi sama-sama perantara. Nah, ini kepanasan mereka, sehingga mereka mengeluarkan statement, masa Abu Jahal dikatakan bertauhid, tauhid rububiyah, Abu Jahal dikatakan bertauhid, sedangkan kita yang umat Islam malah dibilang musyrik. Nah, kita pernah dengar ini dari seorang yang katanya imam besar, Ibu Gede tak biro. Dia punya kajian khusus namanya
trilogi Tauhid Wahabi. Ya. Ngomong 1 jam lebih tak rungokno, ternyata buang-buang waktu. Eman, muter-muter gak jelas. Ujung-ujungnya juga dia meyakini kejeblos itu. Tapi di antara kata-katanya dia yang saya highlight itu, keberatannya dia itu, mangkelnya dia sama pembagian tauhid itu adalah, kata dia, masa Abu Jahal yang kafir, yang musyrik dibilang ahli tauhid, yaitu tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan kita yang umat Islam dikafir-kafirkan sama mereka, disyirik-syirikkan sama mereka. Kurang ajar tidak? Apa? Itu keberatannya dia. Padahal kita nggak pernah mengatakan Abu Jahal ini orang yang bertauhid. Tuh, tadi katanya Abu Jahal itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya Abu Jahal tidak payu. Maksudnya tidak payu apa? Batal. Tetap tidak menjadikannya itu menjadi orang yang bertauhid, tetap musyrik ya dia. Tetap musyrik, kalau orang regoni nggak ada, tidak ada nilainya itu. Meskipun Abu Jahal CS meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi kalau dia berbuat syirik dalam uluhiyah, payu gak tauhid rububiyahnya tadi? Nggak payu, tetap dia orang musyrik. Makanya kita nggak pernah mengatakan Abu Jahal CS itu ahli tauhid. Enggak. Betul, mereka bertauhid, tapi tauhidnya batal. Paham teman? Ya. Tapi ini tidak disebutkan sama ya kata imam tadi itu. Baik, kemudian wa'ala li'annahu jalla wa'ala huwal mustahiqu li'an ya'budu. Karena Allah dialah yang paling berhak, dialah yang berhak untuk disembah oleh manusia. Likaunihi khaliquhum wa raziquhum. Alasannya simpel, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Kembali ke rububiyah. Makanya kaidahnya kata para ulama, tauhidul rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah kewajibannya harusnya dia tauhid uluhiyah, nyembahnya kepada Allah. Nah, kenapa? Alasannya mudah. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki. Makanya ditantang, kalau ada pencipta lain selain Allah, kalau ada yang memberi rizki selain Allah, kalau ada yang bisa mengatur, menguasai alam semesta ini selain Allah, tak sembah sama saya. Neono. Ya, padahal nggak mungkin ada. Wal qadiru alaihi min jami'il wujuh. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas mereka dari segala sisi. Allah yang maha kuasa atas manusia. Tidak ada yang bisa menguasai makhluk secara menyeluruh selain Allah. Kita ini manusia bisa menguasai manusia lain, tapi tidak secara menyeluruh, cuma dari satu sisi saja. Antum punya rumah ini dalam kekuasaan antum. Antum bisa berbuat apa saja kepada rumah ini. Antum bisa hancurkan rumah ini, bisa coret-coret rumah ini, bisa sembarang. Tapi itu cuma dari satu sisi saja. Dari sisi yang lain, antum nggak punya kuasa atas rumah ini. Dimana antum nggak bisa menundukkan rumah ini sesuai dengan apa yang antum inginkan. Nggak bisa. Ini sekarang musim hujan. Kalau ada bocor, nggak bisa kita nyuruh rumah untuk menghentikan bocornya. Nggak bisa. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa menundukkan, bisa menguasai semua makhluk-makhluknya. Maka hanya Allah yang bisa seperti itu. Nggak ada selain Allah yang bisa demikian. Kama qala subhanahu, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, maksudnya kepada orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Tauhid apa yang berarti? Rububiyah. Allah sendiri yang bilang. Kok gak terima aku mau imam, ibu mau? Allah sendiri yang bilang. Mereka mengikrarkan tauhid rububiyah.
Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 25, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Rububiyah lagi. Wa qala azza wa jalla amiran nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahum amman yarzuquhum. Dan Allah berfirman ketika memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka tentang siapa sih yang ngasih rezeki mereka ini. Dalam surat Yunus ayat 31, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Allah subhanahu, maka Allah jawab sendiri, fasayaquluna Allah. Jadi ini kan ayat Allah nyuruh Nabi, wahai Muhammad, takokno jeneng mereka, tanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Siapa yang ngasih rezeki kalian? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup, yang mati, mematikan yang yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? 4 pertanyaan. Takokno. Turun ditakokno, terus dijawab disini sama Allah. Apa? Fasayaquluna Allah. Delone, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya, Allah jawab sendiri. Nah, kalau mereka menjawab seperti itu, faqul, katakan wahai Muhammad, afala tattaqun, oh kalian enggak bertakwa. Maksudnya kenapa kalian enggak menyembah hanya kepada Allah? Ini yang tadi kita katakan, dijadikan sebagai alat senjata untuk counter attack, menyerang balik mereka. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Yahtaju alaihim subhana bima aqarru bihi. Allah membantah, berargumentasi kepada mereka, ini menyerang balik mereka dengan apa yang mereka setujui sendiri, ya, dengan apa yang mereka setuju. Min kaunihi rabbahum, yaitu dari sisi keyakinan mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Allah adalah pencipta mereka, wa khaliquhum wa raziquhum, yang memberikan rizki kepada mereka, wa khaliqus sama'i wal ard, dari sisi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa mudabbirul amr, dan Allah yang mengatur segala urusan. Ini kan mereka setujui ya tadi itu ya, semua itu ya. Ya, Allah gunakan itu sebagai senjata untuk apa? Ala ma ankaru min tauhidil ibadah, untuk membantah mereka atas apa yang mereka ingkari, yaitu tauhid uluhiyah. Mereka nggak mencukupkan hanya menyembah kepada Allah. Ini yang dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa senjatanya? Tauhid rububiyah yang ada pada mereka. Bingung jangan? Enggak ya? Jadi kan mereka sudah punya tauhid rububiyah nih. Tapi mereka nyembahnya enggak kepada Allah saja, nyembah kepada selain Allah. Nah, tauhid rububiyah yang ada pada mereka dijadikan senjata untuk membantah kesyirikan mereka itu. Wa butlani ibadatil asnami wal awthan, dan untuk mengingkari, ya, untuk menjelaskan akan batilnya berhala-berhala mereka, wa ghairiha min kulli ma ya'buduna min dunillah, dan apa-apa selain itu dari setiap apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha amara Allah wa hakadha amara subhanahu ibadahu bi an yu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Dan demikian juga Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman kepada Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa an yunazzihuhu an musyabahatil khalq,
Dan Allah memerintahkan untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Ini kita rencana kalau sudah selesai kitab ini, kita mau bahas khusus tentang asma wa sifat. Nanti insya Allah ya mungkin kurang ya tahun depan lah insya Allah. Nah, iya kan, hari ini tahun depan kan. Ya insya Allah nanti kita akan bahas tentang asma wa sifat. Jadi ini saya percepat saja karena nanti insya Allah kita akan bahas lebih khusus tentang asma wa sifat. Faqala subhanahu, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna ini jamak, bentuk muannats perempuan dari ahsan. Berarti itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan yang paling. Ya, husna berarti paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu biha, fad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Atau bisa juga fad'uhu, panggillah Allah hanya dengan nama-namanya itu. Jadi kalau nyeluk Allah pakai nama-nama selain yang Allah sebutkan dan juga yang Nabi sebutkan. Seperti orang Nasoro nyeluk Allah dengan Father, Papa. Nah, nggak boleh. Nanti ada kaidahnya sendiri ya. Kita belajar asma wa sifat. Ini mungkin kalau kita sediakan proyektor. Wa qala fi suratil Hasyr, dan Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, sampai ayat yang terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna ila akhir surah. Wa qala azza wa jalla qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu. Antum kalau mau nikah biasanya cari yang sekufu. Apa maksudnya sekufu? Setara, ya, selevel, apalagi ya, tidak ada yang sekufu ahad, sesuatu apapun. Wa qala azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah engkau menjadikan, kalian menjadikan untuk Allah andadan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui, maksudnya kalian tahu tidak ada tandingan bagi Allah. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Tanggung ya, kita selesaikan. Wa qad awdaha ahlul ilmi rahimahumullah anna tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyyah. Ini tadi kita katakan, para ulama berkata, menjelaskan tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu menjadikan Allah izinan sendirian dalam ibadah. Wa yujibu dzalik wa yaqtadihi, dan tauhid ini mengharuskan demikian. Tauhid rububiyah itu memang konsekuensinya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Walihada ihtajjallahu alaihim bidzalik, oleh karenanya Allah berhujjah kepada mereka dengan tauhid rububiyah ini. Wa hakadha tauhidul asma'i was sifat, demikian juga tauhid al asma' was sifat yastalzimu takhsisallahi bil ibadah wa ifradihi biha. Tauhid asma wa sifat juga konsekuensinya kita menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, karena tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang kuat sekuat Allah, tidak ada yang sempurna sesempurna Allah.
Tidak ada yang hidup abadi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sifat-sifat Allah hanya Allah yang memilikinya. Berarti kalau hanya Allah sing kayak gitu, berarti cuma dia tok yang disembah. Ya. Semuanya lari ke tauhid uluhiyah. Rububiyah larinya ke uluhiyah, asma wa sifat juga larinya ke uluhiyah. Li'annahu subhanahu wal kamil, karena Allah yang sempurna fi dzatihi, dalam dzatnya, wa fi asma'ihi, dalam nama-namanya, wa fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya, wa huwal mun'im ala ibadi, dan dia adalah mun'im yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Fa huwal mustahiqu, dialah yang berhak disembah, li an ya'budu wa yuti'u awamirahu, untuk ditaati perintahnya, wa yantahu an nawahi, dan untuk dijauhi larangan-larangannya. Wa amma tauhidul ibadah, adapun tauhid ibadah, fa huwa yatadammanun naw'ain, maka tauhid ibadah itu terkandung di dalamnya dua jenis. Wa yashtamilu alaihima liman haqqaqa dzalik wastaqama alaihi ilman wa amalan, dan mencakup dalam keduanya itu bagi siapa yang merealisasikannya dan istiqomah di atasnya, baik secara ilmu ataupun amalan. Kemudian di sini dia menyebutkan beberapa referensi. Waqad basata ahlul ilmi bayana hadzal ma'na fi kutubil aqidati wat tafsir, dan para ahlul ilmi, para ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang makna ini dalam kitab akidah dan tafsir, katafsir Ibni Jarir wa Ibni Katsir wal Baghawi wa ghairihim, itu kitab tafsir. Wa kitabus sunnah, dan juga kitab as-sunnah li Abdillah bin Imam Ahmad, karangan Abdullah, putranya Imam Ahmad, punya kitab namanya as-sunnah. Wa kitab tauhid, kitab tauhid. Siapa kitab tauhid pengarangnya? Kita tahunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang kontemporer. Kalau yang lawas, ya, ulama abad keempat namanya Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ini murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Jadi tabi'innya Imam Syafi'i. Ya, tabi'in Imam Syafi'i. Kan kalau muridnya langsung kan sahabat berarti. Nah, ini bawahnya lagi. Waradul Allama Uthman bin Sa'ad Ad-Darimi ala Bishr al-Marrisi, dan juga kitab Raddud Darimi ala Bishr al-Marrisi oleh Imam Ad-Darimi, wa ghairihim min ulama'is salaf rahimahumullah fi kutubihim, dan juga kitab-kitab yang lain dari ulama salaf rahimahumullah. Ini menunjukkan bahwasanya Salafi itu bukan melulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Orang-orang bilang kayak gitu, ini Salafi, padahal mereka itu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya Ibnu Taimiyah, pengikutnya Ibnu Qayyim. Ini kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, itu kitab-kitab dari abad pertama, abad kedua, dari ulama-ulama yang dulu. Ya, kalau mau lebih banyak lagi, luar biasa. Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, bukan gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Humaydi. Ya, Ushulus Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin. Ada As-Sunnah lil Khallal, ada As-Sunnah karangan anaknya Imam Ahmad ini Abdullah, ada As-Sunnah karangan Imam Ibnu Abi Asim, ada Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karangan Imam Al-Lalikai, Syarahus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarahus Sunnah Imam sama muridnya Imam Syafi'i Al-Muzani. Ya, banyak. Ini semua sebelum atau sezaman sama Ibnu Taimiyah atau setelahnya? Jauh sebelumnya. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama tersebut, bukan membuat ajaran baru. Anehnya yang mereka mengaku sebagai pengikut Syafi'i,
Kok nggak pernah dipelajari itu kitab-kitab akidah Ibnu Uzaimah, kitab Tauhid? Pernah dengar? Nah, atau Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, muridnya langsung Imam Syafi'i. Nggak pernah kita dengar mereka ngaji Syarhus Sunnah Al-Muzani. Karena beda kita ambil dari Asy'ari. Iya, kenapa nggak diambil akidahnya Imam Syafi'i? Karena beda. Akidatul awam banyak. Iya. Wa mimman ajada fi dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizuhu Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahumullah fi kutubihima. Dan yang termasuk di antara ulama yang sangat luar biasa dalam menjelaskan tentang hal ini adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Wa hakadha a'immatud da'watil islamiyah fil qarni tsani asyar wa ma ba'dahu. Demikian juga para imam-imam dakwah. Kalau disebutkan imam-imam dakwah, berarti adalah ulama-ulama yang hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu istilahnya disebut dengan al-a'immatud da'wah an-najdiyah. Para imam-imam dakwah an-najd. Ya, najd tempatnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di abad ke-12 dan setelahnya, Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa abnaihi, dan juga anak-anaknya, wa talamidihi, dan juga murid-muridnya, wa atba'ihim min ahli sunnah, dan juga pengikutnya. Nah, setelah era Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, para ulama punya istilah khusus, yaitu dengan menyebut ulama-ulamanya dengan istilah a'immatud dakwah. Jadi antum kalau baca kitab ada istilah ini, para a'immatud dakwah, imam-imam dakwah, maksudnya yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa min ahsani ma ulita fi dzalik, dan di antara yang paling bagusnya dalam menjelaskan tentang tauhid ini adalah Fathul Majid wa asluhu Taisir Al-Azizil Hamid. Al-awwal li Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah, wa tsani li Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh rahimahullah. Ini ada kata-kata al-Syekh. Kayak yang kemarin Mufti Saudi yang meninggal, Syekh Abdul Aziz al-Syekh. Kalau disebut al-Syekh berarti dia anak keturunannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kalau lihat nanti mungkin ada tokoh-tokoh Saudi belakangnya ada tulisan al-Syekh. Al kemudian spasi Syekh. Nah, itu berarti anak keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau al-Su'ud, iya, berarti anak keturunannya Imam Muhammad bin Su'ud. Karena dua ini pendiri negeri Saudi, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Nah, yang anak keturunannya disebut al-Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan Muhammad bin Su'ud anak keturunannya disebut al-Su'ud. Biasanya mereka memegang politik, sedangkan anak keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab biasanya memegang urusan agama, urusan din. Makanya menteri agama, mufti Saudi berarti menteri agamanya ya. Wa min ahsani ma jama'a fi dzalik al-ajza'ul ula min ad-durar as-saniyah allati jama'aha asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, fa innahu jama'a fiha fatawa a'immatid da'wah. Ada kitab namanya Ad-Durar As-Saniyah. Di dalamnya terkumpul fatwa-fatwa para imam-imam dakwah. Siapa imam-imam dakwah tadi? Ulama-ulama yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Min ali Syekh, dari keturunan Asy-Syekh, maksudnya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ghairihim min ulama'il qarni tsani asyar, dan selain mereka dari ulama-ulama yang hidup pada abad ke-12. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya fil aqidati wal ahkam, dalam masalah akidah dan hukum. Fa ansahu bi qira'atiha, kata Syekh bin Baz, aku nasihatkan untuk membacanya, wa muraja'atiha, dan untuk memurajaahnya, wa ghairiha min kutubi ulama'is sunnah, atau kitab-kitab lain yang dikarang oleh para ulama ahlus sunnah. Lima fi dzalika minal faidatil 'azimah, karena di dalamnya banyak faedah-faedah yang sangat besar. Wa min dzalika majmu'atur rasailil ula li a'immatid da'wah min ali Syekh wa ghairihim rahimahumullah wa rududul masyayikh. Ya, kumpulan-kumpulan risalah
Ya, kumpulan risalah itu berarti tulisan ringkas. Kalau bahasa kita artikel. Ya, artikel-artikel yang dikumpulkan kemudian menjadi kitab. Ya, apa bandel ya, bandeling ya. Apa biasanya majalah-majalah itu kalau ya bundel ya bundel. Ini majmu' rasail. Dan juga bantahan-bantahan para masyayikh, kitab-kitab yang isinya bantahan. Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman, Syekh Abdullah Ababatin, wa Syekh Sulaiman ibn Sahman wa ghairihim min a'immatil huda wa ansari tauhid lima fiha minal fa'idah wa izalati syubahil kathirah. Di dalamnya banyak faedah-faedah dan di dalamnya bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang banyak. Waraddu ala ahliha rahimahumullah jami'an rahmatan wasi'an. Dan juga ada bantahan kepada orang-orang yang dibantah. Semoga Allah merahmati mereka semua dengan rahmat yang luas. Wa askanahum fasiha jannatihi, dan semoga Allah tempatkan mereka di surganya. Wa ja'alana min atba'ihim bi ihsan, dan semoga Allah jadikan kita termasuk pengikut-pengikutnya. Wa min dalika a'dad majallatul buhut al-islamiyah. Ini setelahnya beliau hanya menyebutkan referensi-referensi aja ya. Yang bisa bahasa Arab boleh untuk dicari, apalagi sekarang banyak kitab-kitab PDF elektronik. Kita dimudahkan di zaman sekarang dengan tersebarnya ilmu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada mau ditanyakan silakan. Jadi Pak Ustaz menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan sempat menyamakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasara dengan orang-orang Muslim yang sekarang ini. Yang saya tanyakan, apakah masih penting orang-orang Muslim yang tauhid rububiyah tetapi uluhiyahnya juga menyimpang itu, apa masih penting Pak Ustaz daripada mereka orang-orang kafir Quraisy dan Nasoro itu Pak Ustaz? Kalau dari sisi individunya, iya. Karena kalau dari sisi individu person orang-orangnya, meskipun mereka ini jatuh dalam syirik uluhiyah, namun kita nggak bisa langsung memvonisnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Nah, di antara penghalang kenapa tidak divonis kafir adalah karena mereka jahil. Ya, karena mereka jahil. Maka dari sisi ini ya jelas daripada orang yang memang sejak awal dia ini kafir. Kalau orang yang sudah asli kafir alias bukan Islam, boleh nggak kita langsung kafirkan dia secara individu? Bukan boleh lagi, harus wajib kita kafirkan secara individu. Adapun kalau Muslim jatuh dalam perbuatan syirik, kita katakan perbuatan musyrik, kalau terancam bisa keluar dari Islam gara-gara kesyirikan itu. Namun memvonis dia kafir, memvonis dia keluar dari Islam, ini butuh penelitian lebih lanjut. Ya, butuh iqamatul hujjah. Tapi kalau dari sisi perbuatan, maksudnya dari sisi perbuatan syiriknya, maka kesyirikan yang dilakukan oleh orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang zaman dahulu, bahkan kesyirikannya Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dengan sosok yang memang masih punya kedudukan. Seperti orang Nasara nyembah Nabi Isa. Nabi Isa ini punya kedudukan nggak? Terhormat, disembah sama mereka. Orang Yahudi, Uzair ini disebutkan dia adalah nabi atau orang soleh. Demikian juga orang musyrik, Lata, Uzza. Lata ini adalah nama seseorang yang apa? Yang suka mengadon roti, kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Kaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Orang apa ini mereka semua? Orang soleh. Jadi mereka menyekutukan Allah dengan orang makhluk yang masih punya kedudukan.
Tapi kalau orang di zaman sekarang, kaum musyrik yang berbuat syirik dari kalangan kaum muslimin, mereka menyembah kepada orang yang gak jelas, bahkan ahli maksiat mereka sembah. Mereka keramatkan kuburannya. Ada kuburan di Mesir sana, kuburan Al-Badawi. Al-Badawi sebutkan satupun sirah yang disebutkan oleh para ulama tentang siapa Al-Badawi ini, gak ada. Tapi kuburannya luar biasa. Untuk tadi kalau di Google, makam Ahmad Al-Badawi, dikeramatkan luar biasa. Padahal nggak dikenal dengan sejarah dia ini orang soleh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan satu-satunya sirah sejarahnya Ahmad Al-Badawi ini, dia masuk masjid, kencing, kemudian keluar, mati, dikeramatkan. Bahkan yang berapa tahun yang lalu viral itu, mengkeramatkan apa? Ya, kotoran anjing. Ya, kotoran anjing, kotoran dikeramatkan. Ya, ini dari sisi perbuatan syiriknya lebih parah. Kalau orang-orang kafir itu, mereka lihat dulu. Ini siapa sih tak sembah? Nek orang yang terhormat, dia punya kedudukan, apa istilahnya, keren loh. Ini enggak sapi, kalau satu suro disembah. Naudzubillah. Ya, wallahu a'lam. Dan yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.